6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sekarang kita sudah bangun di tahun ini hatchery, tempat pembenihan ikan. Karena jelas kalau melalui pembayaran seperti itu banyak keuntungan-keuntungannya di situ. Pertama, dapat mengurangi antrian. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan membangun tempat pembenihan sebagai upaya memenuhi kebutuhan petani perikanan budidaya. PDAM Bau-Bau segera menerapkan transaksi non-tunai pembayaran tagihan air menggunakan kris. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 8 Januari 2024, bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, kita kawali berita yang pertama. Untuk lebih mudah mengakses benih ikan air tawar, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan membangun tempat pembenihan sebagai upaya memenuhi kebutuhan petani perikanan budidaya. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Sekarang kita sudah bangun di tahun ini hatchery, tempat pembenihan ikan. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau pada tahun 2024 ini akan membangun tempat pembenihan ikan berlokasi di Balai Budidaya Perikanan Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea sebagai upaya memenuhi kebutuhan petani perikanan budidaya. Kepala Dinas Perikanan Bau-Bau, Yulia Widiarti mengatakan, selama ini petani perikanan budidaya dalam menjalankan kegiatan usahanya harus membeli benih ikan di luar daerah, diantaranya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, dirinya berharap dengan pembangunan tempat pembenihan ikan tersebut dapat menjawab masalah petani selama ini. Untuk budidaya ya, sekarang kita sudah bangun di tahun ini hatchery, tempat pembenihan ikan. Jadi kita maksimalkan itu sehingga mungkin petani-petani kita khususnya tambak itu tidak lagi membeli benur atau bibit-bibit dari luar. Kita sudah kita akan coba nanti produksi sendiri. Nantinya, kata Yuli, benih ikan air tawar yang akan diproduksi akan melihat kebutuhan petani. Menurutnya, permintaan pasar untuk ikan air tawar cukup banyak, hanya memang selama ini petani belum maksimal melakukan budidaya karena terkendala benih. Jadi memang kalau di warung-warung makan itu, kalau itu ada beberapa kolam kita, tambak kita itu selalu habis ikannya karena memang permintaan pasarnya kita besar untuk ikan budidaya. Dalam mengembangkan perikanan budidaya, kata Yuli, pihaknya juga terus meningkatkan kapasitas petani dan membuat kolam percontohan ikan air tawar sehingga semakin banyak pula masyarakat menggeluti perikanan budidaya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyebutkan sebanyak 4.115 pelajar dan mahasiswa di daerah itu telah menerima bantuan biaya pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Bupati Wakatobi Haliana mengatakan pihaknya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu biaya pendidikan ribuan pelajar untuk menimba ilmu di bangku sekolah hingga perguruan tinggi dengan harapan nanti mereka bisa ikut bersama membangun daerah. Haliana menyebutkan program Merdeka Belajar di Wakatobi bisa dirasakan sangat nyata. Banyak pelajar yang terbantu dengan adanya program tersebut. Terlebih lagi pada tahun ini Pemkab Wakatobi juga mengucurkan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah untuk kemajuan program tersebut. Adapun program Merdeka Belajar Pemkab Wakatobi yang diberikan kepada 4.115 putra-putri asal Wakatobi, yakni untuk menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, D3, S1 hingga S2. Program Merdeka Belajar diterima oleh 2.016 siswa SD, sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, SMK sebanyak 1.737 pelajar dan untuk mahasiswa sebanyak 662 orang dengan bantuan yang dikirim langsung ke rekening masing-masing.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita yang terakhir. Untuk memudahkan pelanggan, PDAM Bau-Bau segera menerapkan transaksi non-tunai pembayaran tagihan air menggunakan kris. Mengenai hal itu, kembali Afriansah melaporkan. Karena jelas kalau melalui pembayaran online seperti itu banyak keuntungan-keuntungannya di situ. Pertama, dapat mengurangi antrian. Di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi, sejumlah inovasi pelayanan berbasis teknologi diterapkan untuk memudahkan masyarakat. Teranyar, perusahaan daerah air minum PDAM Bau-Bau mulai menerapkan transaksi non-tunai pembayaran tagihan air menggunakan kris yang difasilitasi Bank Sultra. Pelaksana tugas PLT Direktur PDAM Bau-Bau, Ruslan RZ mengatakan, kemudahan pembayaran tagihan air dengan kris antara lain akan mengurangi antrian di loket karena masyarakat bisa membayar dari rumah menggunakan smartphone-nya. Kemudian dengan transaksi non-tunai, kata Ruslan, akan mengurangi human error seperti misalnya kesalahan hitung. Karena jelas kalau melalui pembayaran online seperti itu banyak keuntungan-keuntungannya di situ. Pertama, dapat mengurangi antrian yang selama ini biasanya kalau sudah di tengah-tengah lewat pertengahan itu sangat membeludak gitu yang antri. Ini juga dapat mengurangi human error karena di kris itu nanti akan dilengkapi itu setelah di situ tuh memasukkan di situ nomor rekening, di situ akan muncul peserta tagihannya. Di sini memang tepat ini. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau bidang ekonomi dan pembangunan ini mengatakan pembayaran non-tunai tagihan air menggunakan kris efektif diterapkan Januari 2024. Karena itu pihaknya mendorong pelanggan PDAM Bau-Bau untuk mengakses layanan tersebut karena pembayaran secara non-tunai bisa lebih cepat dan tepat. Selain itu, kata Ruslan, sesuai arahan PJ Wali Kota Bau-Bau selaku kuasa pemilik modal KPM PDAM, pihaknya juga akan membuka aduan pelanggan sehingga bisa lebih cepat ditangani petugas. Pihaknya bertekad menghadirkan pelayanan PDAM Bau-Bau yang prima untuk pelanggan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan membangun tempat pembenihan sebagai upaya memenuhi kebutuhan petani perikanan budidaya. PDAM Bau-Bau segera menerapkan transaksi non-tunai pembayaran tagihan air menggunakan kris. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.